penyajian data. Nah, kakak bakal ngejelasin diagram batang. Sebenarnya udah pada tahu belum sih diagram batang itu apa? Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data secara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu menyajikannya secara mendata. Kalau misalkan kuantitatif itu secara sumbu tegak seperti kakak jelasin kali ini. Nah, sebelum kita mengetahui diagram batangnya, kita harus mengetahui dulu soalnya. Berikut contoh soalnya. Pada tahun 2016 kita tempelkan itu sebanyak 60 ton. Pada tahun 2017 kita tempelkan itu sebanyak 30 ton. Nah, pada tahun 2018 sebanyak 70 ton. Pada tahun 2019 tempelkan ini sama kayak 2016 tadi sebanyak 60 ton. Dan yang terakhir 2020 sebanyak 80 ton. Nah, berikut diagram batangnya. Selanjutnya teman kakak bakal ngejelasin diagram garis. Yuk simak penjelasannya. Hai, di sini kakak akan menjelaskan tentang diagram garis. Nah, diagram garis adalah diagram yang menunjukkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik beserta data serta frekuensinya satu dengan yang lain. Nah, di sini kakak akan mengubah diagram batang menjadi diagram garis, yaitu dengan cara menancapkan paku di titik 0 ke data-data yang telah disediakan. Nah, yang pertama yaitu 2016, kita lilitkan, kemudian ke 2017, kemudian ke 2018, dan 2019, serta 2020. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini dia yaitu diagram garis. Selanjutnya, diagram lingkaran akan dijelaskan oleh teman kakak. Stay tune! Halo, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang diagram lingkaran. Apa sih diagram lingkaran itu? Diagram lingkaran adalah suatu diagram yang berisi data-data atau angka-angka yang berbentuk persen di dalam suatu lingkaran. Untuk mengubah data ke dalam bentuk diagram lingkaran, kita harus mengubah data tersebut menjadi persen. Untuk menjumlahkan semua data, kita tambahkan dulu seluruh data tersebut. 60 ditambah 30 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 80 hasilnya adalah 300. Dan untuk mencari persen, kita bagikan jumlah data dibagi seluruh data tadi dan dikalikan 100. Contoh seperti nomor 1, yaitu data pertama 60 dibagi 300 dikali 100 hasilnya adalah 20%. Kemudian kita letakkan paku pin di angka 20. Kemudian kita lilitkan tali di angka tersebut. Yang kedua, data kedua adalah 30 dibagi 300 dikali 100 hasilnya adalah 10%. Lalu kita letakkan di angka 10. Kemudian kita lilitkan tali. Kemudian data ketiga adalah 70 dibagi 300 dikali 100 hasilnya adalah 23,3%. Lalu kita letakkan di angka tersebut. Lalu kita lilitkan tali. Dan untuk data keempat sama seperti data ke pertama, kita letakkan di angka 20. Dan untuk data terakhir,
yaitu 80 dibagi 300 dikali 100 hasilnya adalah 26,6%. Kita letakkan di sini. Lalu kita lilitkan tali. Ada hasil dari diagram lingkaran yang kita cari tadi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengolah data dengan menentukan mean, median, dan modus. Yang pertama ada mean atau nilai rata-rata. Caranya, hitunglah jumlah data keseluruhan. Yang pertama 60 ditambah 30 ditambah 70 ditambah 60 dan yang terakhir ditambah 80 sama dengan 300. Lalu kita bagi dengan banyaknya data. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bagi dengan 5. Nah, 300 kita bagi dengan 5. Jadinya 60. Berarti mean dari data tersebut adalah 60. Selanjutnya, median atau nilai tengah yang akan dijelaskan oleh teman kakak. Yang kedua yaitu median, yaitu nilai tengah. Cara pengurutannya yaitu dari yang terkecil menuju ke yang terbesar, yaitu dilihat dari contohnya 30, 60, 60, 70, dan 80. Maka kita lihat nilai tengahnya yaitu 60. Jadi mediannya yaitu 60. Yang ketiga yaitu modus akan dijelaskan oleh teman saya. Kita akan mencari modus. Dari data tersebut, kita cari angka yang paling sering muncul. Dari angka-angka ini yang paling sering muncul adalah 60. Berarti modusnya adalah 60.